Paolo Kondo, Inter kehilangan gelar Scudetto, seharusnya mereka mampu dominasi Serie A. Menjelang giornata terakhir Serie A, jurnalis Paolo Kondo memberikan pandangannya mengenai persaingan gelar antara Napoli dan Inter. Dalam wawancaranya dengan Sky Sport, Kondo menegaskan bahwa jika Napoli menjuarai Liga, maka Inter harus mengakui bahwa mereka sempat kehilangan kendali Scudetto. Jika dimenangkan Napoli, tentu masuk akal mengatakan bahwa Interlah yang sedikit kehilangannya, ujarnya. Kondo menyoroti bahwa Inter, sebagai tim yang bersaing di final Liga Champions, seharusnya bisa lebih dominan di liga domestik. Kalau kamu mampu mencapai final Liga Champions, seharusnya kamu bisa mendominasi Serie A. Jelasnya, ia pun menilai musim ini penuh kejutan dan belum tentu hasil akhir berjalan sesuai ekspektasi. Hanya Napoli yang bisa kehilangan ini sekarang, bukan Inter, tambahnya. Ia kemudian membandingkan performa kedua tim saat melawan 10 besar klasemen. Napoli mencetak 33 poin melawan tim-tim di 10 besar, sedangkan Inter maksimal akan capai 27, jelas Kondo. Baginya, selisih inilah yang jadi penentu perbedaan di klasemen. Inilah celah nyata antara Napoli dan Inter yang harus diperhatikan, tegasnya. Inter khawatirkan kondisi Benjamin Pavard menjelang final Liga Champions. Jelang final Liga Champions melawan PSG di Monaco, Inter terus memantau kondisi dua pemain kunci yang sebelumnya mengalami cedera, Lautaro Martinez dan Benjamin Pavard. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Lautaro kemungkinan akan bermain sekitar 30 menit dalam laga kontra Como untuk mengasah kembali kondisi fisiknya, sebelum tampil sebagai pemimpin di lini depan Inter di final mendatang. Namun, kekhawatiran lebih besar justru datang dari Benjamin Pavard. Bek asal Prancis tersebut masih belum merasa nyaman dengan kondisi pergelangan kakinya. Pavard kemarin kembali berlatih terpisah karena belum yakin saat berpijak dan melakukan perubahan arah, tulis laporan tersebut. Dengan final tinggal beberapa hari lagi, Inter memilih untuk tidak memaksakan kondisi Pavard di laga liga terakhir demi menghindari risiko yang tidak perlu. Sementara itu, Alessandro Bastoni dalam kondisi baik, namun telah mengalami kelelahan karena terus bermain, termasuk saat laga melawan Torino usai semifinal Liga Champions. Jika Inzaghi memilih pergi, Inter siap tunjuk Allegri. Inter disebut telah menyiapkan nama Massimiliano Allegri sebagai calon pengganti jika Simone Inzaghi secara mengejutkan memutuskan hengkang dari klub. Menurut laporan Corriere della Sera, manajemen Inter tak mau mengambil risiko dan telah menyusun rencana darurat. Meski prioritas mereka jelas, mempertahankan Inzaghi, yang kini membawa klub ke final Liga Champions untuk kedua kalinya dalam 3 tahun. Namun dalam sepak bola, tidak ada yang pasti. Inter dan Inzaghi hingga kini belum mencapai kesepakatan kontrak baru. Sementara itu, klub Arab Saudi, Al Hilal, dilaporkan siap menawarkan gaji fantastis sebesar 20 juta euro per musim untuk menarik pelatih asal Piacenza itu. Inter ingin membangun masa depan bersama Inzaghi, tapi mereka juga harus siap dengan segala kemungkinan, tulis laporan tersebut. Nama yang kini mencuat sebagai pengganti utama adalah Max Allegri, mantan pelatih Juventus dan AC Milan. Allegri merupakan sosok yang punya hubungan baik dengan Presiden Inter, BP Marotta, dan mereka pernah meraih kesuksesan besar bersama di Juventus. Simone Inzaghi pinta jaminan kendali, bursa transfer sebelum perpanjang kontrak. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, meminta jaminan dari manajemen klub terkait strategi transfer sebelum menyepakati perpanjangan kontraknya. Menurut laporan Tuttosport, pelatih berusia 49 tahun itu ingin kepastian soal keseimbangan usia dan kualitas skuad sebelum menandatangani kontrak baru. Meski ia telah membawa Inter ke 2 final Liga Champions, Inzaghi tak mau lanjut tanpa rencana yang jelas dari manajemen. Inter memang berniat memperpanjang masa kerja Inzaghi,
dan siap menaikkan gajinya menjadi 7 juta euro bersih per musim ditambah bonus. Uang bukan masalah utama bagi sang pelatih. Itu terbukti setelah ia menolak tawaran besar dari klub Arab Saudi, Al Hilal. Ia ingin melanjutkan proyek jangka panjangnya bersama Nerazzurri. Namun, satu permintaan utama muncul dari mantan pelatih Lazio itu, jaminan bahwa skuad musim depan tetap kompetitif, tidak hanya diisi pemain muda. Ia menyadari bahwa manajemen ingin menurunkan rata-rata usia tim yang saat ini tertinggi di Serie A demi keberlanjutan jangka panjang. Jika Manchester United datangkan penyerang baru, Inter pantau Højlund dan Zirkzee. Nama Joshua Zirkzee belakangan ini dikaitkan dengan Inter sebagai opsi lini serang. Namun perhatian justru mulai beralih ke Rasmus Højlund. Højlund sangat disukai di Italia dan bisa menjadi salah satu protagonis bursa transfer musim panas, ungkap jurnalis Fabrizio Romano di kanal YouTube-nya. Ia menilai situasi sang striker bisa berubah tergantung pergerakan Manchester United di pasar pemain. Romano menyebut bahwa jika Manchester United merekrut striker papan atas, maka peluang Højlund untuk kembali ke Serie A akan terbuka lebar. Jika United merekrut penyerang besar seperti yang kami dengar, maka Højlund bisa lebih mudah masuk pasar Italia dibandingkan Zirkzee. Jelasnya, ia menegaskan bahwa Højlund patut dipantau oleh klub-klub besar yang tengah mencari penyerang baru. Meski sempat diboyong oleh Manchester United dengan nilai mencapai 70-80 juta euro, harga tersebut dinilai tidak akan menjadi patokan jika sang pemain tersedia. Bukan dengan harga yang dibayar United, tentu saja, tambah Romano.